Bu Asi nih punya anak aja belum, nikah aja belum gitu kan. Memang ya statement yang ada di orang tua seperti itu, padahal sebenarnya guru hanya ingin memberikan yang terbaik dan padahal sedikit banyak guru pun tahu. Benar-benar. Karena kan terkadang justru malah orang tua tidak tahu sikap anak di luarnya. Sahabat PTDI TV, kembali lagi bersama saya Indah Nur Sakinah dalam program Bincang Santai. Kali ini kita kedatangan tamu, guru bimbingan konseling di salah satu SMK di Jakarta. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita di studio. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu ini adalah Ibu Asih Sahara. Beliau seorang guru BK di salah satu SMK pelayaran di Jakarta. Gimana Ibu, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih aktivitas selama masa pandemi? Aktivitas selama pandemi ya pastinya semua secara daring ya. Secara online, baik dari pembelajaran, baik dari pemberian materi dan segala sesuatunya semua serba online. Online ya. Berarti belum bisa tatap muka juga ya? Iya, betul sekali. Kalau kesibukan untuk saat ini selain ngajar, Bu? Kesibukan saat ini selain mengajar ya kebetulan alhamdulillah masih di bidang mengajar tapi bukan di sekolah, yaitu di pendidikan Al-Quran ya. TPQ Raudatul Quran di daerah Jakarta juga. Berarti banyak aktivitas yang menunjang ke pendidikan juga ya. Betul, alhamdulillah masih bisa beraktivitas walaupun terbatas ya. Iya, benar. Dari segi intensitas pertemuan itu semuanya segala sesuatunya dibatasi. Karena memang sekarang PPKM kegiatan masyarakat juga sudah diresmikan untuk diperpanjang sampai Juli ya. Iya, betul sekali. Itu makin diperketat lagi ya. Iya benar. Temanya kan sehoror apa sih guru BK? Pasti sahabat PTDI bertanya-tanya tuh apa sih maksud temanya gitu kan? Iya, temanya horor sekali ya. Iya benar. Karena yang saya lihat di kalangan siswa bahkan mahasiswa mungkin sekalipun kalau sudah mendengar guru BK tuh kayaknya waduh, ingat-ingat dulu pernah nggak ya masuk ke ruang BK gitu. Iya. Nih, saya mau tahu nih, sebenarnya apa sih pemahaman atau arti yang sesungguhnya tentang bimbingan konseling itu? Baik, terima kasih Mbak Indah. Sebenarnya ketika awal saya dikonfirmasi ya untuk mengisi podcast di sini, di apa namanya? Di PTDI dan dikasih judulnya sebenarnya saya wow, ini judulnya horor ya. Sehoror apa menjadi guru BK? Ya, sebenarnya mungkin pada saat dulu memang guru BK ditakutin. Ya, mungkin horor ya bagi siswa-siswa yang terdahulu karena memang guru BK itu identik tentang kesalahan. Benar. Ya, identik wah, gue dipanggil guru BK nih pasti gue punya salah. Benar. Padahal seiring perkembangan zaman, guru BK itu justru malah tujuannya itu menjadi sahabat untuk siswa. Malah menjadi jadi teman dekat ya. Teman dekatnya untuk siswa. Jadi sebagai apa ya? Menyediakan wadah untuk si siswa ini karena kan BK bimbingan dan konseling ya. Benar. Jadi membimbing si siswa ini untuk menjadi lebih baik ya. Gitu. Jadi guru BK ini sebenarnya bukan istilahnya sebutannya polisinya siswa. Segala sesuatunya diintai nih sama guru BK, padahal tidak sebenarnya. Justru guru BK memberikan solusi, memberikan penyuluhan, informasi, lebih ke bekal, memberikan pembekalan. Itu lebih tepatnya ya untuk siswa gitu. Jadi terus kenapa Ibu memutuskan untuk tertarik menjadi guru BK?
Nah, ini yang lucu ya. Iya. Lucu untuk saya. Karena sebenarnya motivasi sebenarnya tidak ada motivasi ya. Benar-benar. untuk masuk ke lingkaran bimbingan dan konseling ya, karena awal saya memilih untuk mengambil pendidikan di bimbingan dan konseling itu karena saya pikir awal tuh saya menyukai dunia anak-anak. Gitu. Berarti suka sama anak-anak. Iya, ya? dunia anak-anak. Saya berpikir bahwa di bimbingan konseling itu lebih mengetahui tentang perkembangan si anak nih, anak-anak baik anak usia dini maupun dasar. Tapi ternyata ketika saya udah masuk itu lebih seru lagi ya. Ternyata lebih ke manusia. Benar. Bukan hanya ke anak-anak, tapi remaja, dewasa, usia lanjut. Jadi ya lebih ke dunia nyata tuh kita jadi tahu ilmunya kepake. Benar ya. Gitu. Jadi bisa lebih memahami, oh ternyata kalau orang seperti ini memang benar loh ada teorinya gitu. Dan memang aslinya seperti ini gitu. Jadi memang unik ya. BK itu unik. Jadi ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kita juga yang mempelajari manusia. Jadi manusia belajar tentang manusia. Iya, jadi manusia belajar tentang manusia. Benar. Lebih memahami ya, karena kan karakter manusia berbeda-beda. Benar. Pastinya menyikapinya pun berbeda-beda. Gak mungkin ketika ada karakter manusia yang melankolis, tapi kita menyikapinya dengan cara manusia memiliki karakter sanguinis. Itu pasti tidak akan bisa. Benar. Jadi bagaimana ketika kita berinteraksi juga, betul. Kita juga udah bisa tahu karakter seseorang ya Bu ya, seperti apa. Terus ini apa yang menjadi keinginan besar atau motivasi Ibu sehingga Ibu memutuskan untuk mengambil bimbingan konseling atau terjun ke dunia BK? Ya, sebenarnya tidak cenderung ke BK-nya ya. Jadi tuh dulu pada saat saya masih sekolah di bangku SMK, ya kodrat saya kan sebagai wanita. Kelak saya akan menjadi seorang istri maupun seorang ibu. Nah, saya berpikir bagaimana saya tetap menyalurkan keinginan saya, tetap menyalurkan apa yang saya punya, dan kelak nanti kodrat saya sebagai istri maupun ibu tetap berjalan gitu. Dan pada saat itu saya melihat guru saya bisa gitu kan, bisa mengurus rumah tangga, bisa menyalurkan karirnya, karena lebih ke profesi guru, Jadi profesi guru tuh fleksibel ternyata, kalau menurut saya, ya kan. Ke sekolah masih bisa loh membawa anak, masih bisa. Berarti di situ kan ada poin plus bahwa masih bisa bawa anak ke sekolah dan mengurus anaknya sekolah. Gitu. Jadi ada waktu luang, ada banyak waktu fleksibel sebagai perempuan, bisa bekerja dan bisa mengurus rumah tangganya. Itu sih motivasi saya kenapa terjun di guru gitu. Dan lebih ke guru BK ya karena nanti saya akan bisa memahami karakter anak-anak gitu kan. Jadi setelah berapa lama ini ternyata memang anak-anak itu tidak mudah. Tidak mudah untuk kita mengerti. Anak-anak kan butuh dimengerti, anak-anak butuh tidak bisa dikasarin dan tidak bisa juga dilembutin gitu. Dan itu bisa dipelajari di guru BK. Alhamdulillahnya gitu. Jadi buat penunjang masa depan juga ya Bu ya motivasinya. Proses BK memahami karakteristik siswa. Sebenarnya kebanyakan kan BK itu lebih ke pemanggilan gitu kan Bu. Nah, jadi statement di kalangan murid atau siswa itu kayaknya menyeramkan sekali gitu. Jadi bagaimana sebenarnya karakter seorang BK dalam menyikapi masalah-masalah yang terjadi pada muridnya? Karakter BK sendiri ya, jadi gini, BK itu dia memiliki asas-asas ya. Jadi salah satunya adalah asas kerahasiaan. Sepengalaman yang sudah saya alami bahwa siswa itu dia tidak mau gini. Kita sebagai guru BK harus bisa dulu nih kan dekat sama anak-anak, ya kan? Kita harus bisa dulu nih dekat anak-anak dengan kita
ya istilahnya SKSD gitu ke anak-anak ya kan, karena anak-anak kan agak seneng ya kalau kita SKSD, kita tanya-tanya tentang kehidupannya, kita jadi wadah untuk dia bercerita, otomatis nanti dia akan menceritakan nyaman menceritakan segala sesuatu yang dia ada pada diri dia gitu. Nah, cara pendekatannya itu satu, membuat mereka tuh nyaman dulu, dan kita tuh sebagai guru BK karena memiliki asas, kita harus menjaga ya, salah satunya asas kerahasiaan. Karena maaf, asas kerahasiaan ini sangat sakral ya. Jadi ada beberapa guru BK, karena kan guru BK itu di sekolah bekerja sama dengan wali kelas, dengan kesiswaan, dengan orang tua. Nah, tapi tetap harus fokusnya satu nih, siswa. Fokus kita satu, siswa. Dimana ketika siswa ini punya permasalahan, asas kerahasiaan itu mesti dijunjung tinggi. Walaupun misalnya ada wali kelas yang gimana nih Bu, ini kan anak saya harus tahu dong masalahnya apa. Nah, tapi kita sebagai guru BK tidak mesti menceritakan semuanya, karena itu adalah privasi anak gitu. Ketika kita melakukan melanggar asas kerahasiaan itu, pasti si anak merasa kecewa. Ya, kok gurunya bocor sih, gitu kan. Gue males deh nanti cerita lagi ke guru BK. Jadi timbul kan, akhirnya nggak percaya dan jadi nggak mau timbul lagi ya. Negatif ya tentang guru BK. Gitu. Jadi ya salah satunya adalah mungkin kalau yang saya terapkan adalah menjaga asas-asas kerahasiaan. Walaupun banyak asas-asas yang lain ya, cuman saya lebih menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Terkadang ya boleh kita menceritakan, tapi tidak semuanya. Cukup secara globalnya aja. Misalnya anak ini kenapa nih nggak sekolah-sekolah? Mungkin ya karena keluarga. Udah cukup karena keluarga, nggak perlu kasih tahu ya keluarganya begini. Itu tidak perlu, karena itu lebih intensif ya. Iya, karena kenapa saya lebih menjunjung tinggi asas kerahasiaan? Karena jujur sebenarnya waktu saya sekolah SMK pun saya pernah merasakan itu. Dan saya berpikir, wah ternyata tembok sekolahan bisa berbicara ya. Bocor sehingga guru-guru yang lain pun tahu. Padahal ceritanya hanya berdua. Oh, berarti temboknya nih yang berbicara. Gitu. Jadi ketika saat ini saya alhamdulillah ya bisa menjalankan amanah sebagai guru BK, saya lebih menjaga itu karena sisi lain karena saya sudah pernah merasakannya, dan itu memang ya nggak layak lah ya gitu. Berarti seorang ada sesuatu yang menjadi alasan penting sehingga bisa menjadi guru BK yang memang orang lain jangan sampai merasakan apa yang kita rasain. Sebenarnya lebih ke situ ya Bu ya. Untuk sekarang ini kan semua serba daring. Iya betul. Covid udah hampir 2 tahun, sekolah, kuliah juga di online kan semua. Lalu bagaimana menunjang keefektifan dalam bertugas atau mendidik murid-muridnya di masa pandemi ini? Iya, baik. Untuk lebih ke BK-nya ya. Kalau saat ini sih memang ya kita semua tahu semuanya serba online pun pembelajaran. Benar. Kalau untuk BK sendiri di awal itu kita pasti ini ya memberikan alat instrumen tes maupun non tes ya, dimana isinya adalah beberapa tentang diri pribadinya anak-anak yang diisi dan saya menunjangnya dengan menggunakan Google Form. Mereka mengisi tentang ekonomi, tentang diri pribadi, tentang hobi, pokoknya semua itu ada di dalam instrumen non tes tersebut. Berarti itu berlaku buat anak yang baru masuk? Iya, untuk anak-anak yang baru masuk. Nah nanti lebih enaknya lagi kalau menggunakan Google Form itu kan di akhir untuk mengolah datanya kita udah dapat datanya. Misalnya si A hobinya ini nih, kan udah ada sekian persen memilih hobi misalnya basket gitu. Nah itu nanti ketika memberikan layanan ya, atau kalau pembelajaran biasa adalah pembelajaran, kalau di BK adalah layanan. Ketika kita memberikan layanan, kita sesuaikan nih, kita sesuaikan dengan hasil data yang sudah kita olah. Jadi kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Benar. Gitu. Jadi misalnya anak ini lebih ke sosialnya nih yang perlu kita berikan. Oke ya, kita berikan layanan dari informasi,
orientasinya gitu. Jadi lebih sesuai dengan kebutuhan. Yaitu dengan tadi walaupun dengan misalnya memberikan layanannya dengan Zoom gitu, dan untuk mengetahuinya ya dari beberapa tugas-tugas yang kita berikan, dari ketepatan waktu sebenarnya lebih agak mudah ya. Waktu daring ini kita melihat kepribadian anak dari segi disiplin aja bisa dilihat dari dia ketepatan waktu dia mengikuti pembelajaran. Berarti lebih efektif ya, lebih efektif di daring untuk melihat karakter siswa ya. Kalau untuk kedisiplinan ya beda lagi dengan karakter individunya lagi. Karena kan kalau untuk melihat anak ini kayaknya sanguinis, anak ini kayaknya melankolis, itu kan harus tatap langsung ya, tatap muka. Mungkin sahabat PTDI TV juga bakal bertanya-tanya, apa sih perbedaan kedua karakter tadi gitu ya? Ya, kalau melankolis itu jadi anak ini lebih apa ya? Lebih agak sensitif. Ya, sensitif. Jadi sedikit kita colek nih, misalnya dia nggak suka, dia lebih ngambek gitu. Lebih kalau anak-anak yang bad mood. Nah, anak-anak bad mood itu lebih ke melankolis gitu. Jadi kan kalau untuk menentukan karakter yang seperti itu kan kita mesti melihat langsung. Benar. Ya kan, nggak mungkin ketika ngezoom, wah anak ini melankolis nih, hebat sekali guru BK-nya. Hebat sekali guru BK-nya. Jadi kalau yang seperti itu harusnya tatap langsung, tatap muka secara langsung gitu. Sanguinis apa? Sanguinis kebalikannya. Oh gitu. Jadi ya agak sensitif, cuman dia lebih bisa mengontrol. Bisa jadi ini juga ya, acuan juga kalau kita udah tahu gitu, kita termasuk ke yang mana nih gitu ya. Mungkin nanti bisa nih diedit karakter gitu. Kayaknya diperbaiki nih gitu. Gitu. Jadi lebih pendekatan yang intens lah untuk mengetahui bahwa anak ini kayak gini, anak ini kayak gini, dan ada memerlukan beberapa tes. Kalau tadi kan instrumen tes menggunakan DCM itu untuk awalan. Awalan kita membantu guru BK membuat membuat layanan apa yang tepat untuk diberikan ke anak. Gitu. Benar. Berarti kalau untuk sekarang tapi semuanya tetap berjalan dengan lancar kan Bu ya? Ya, alhamdulillah. Kalau dari guru-guru lain kan maksudnya kalau untuk mata pelajaran kan kadang terhambat, ada waktu atau segala macamnya. Kalau BK mungkin lebih ke efektif justru ya? Iya, justru lebih efektif ya, walaupun ya nggak semua anak ya. Jadi memang ada beberapa anak yang belum bisa mengikuti secara baik gitu. Cuman ya kita mengakalinnya menghadapinya ya tadi kerjasama dengan wali kelasnya. Karena memang harus berkesinambungan. Iya, harus bekerja sama karena guru BK tidak bisa bekerja sendiri. Benar. Gitu. Kalau untuk hal-hal yang pernah ditemui saat melakukan pelayanan sama siswa nih, baik daring maupun sebelum-sebelumnya gitu, pasti banyak nih guru BK ada unek-unek misal atau sesuatu yang unik gitu ya, bisa dibagi ke sahabat PTDI TV mungkin Bu. Ya, kebetulan karena saya BK di sekolah pelayaran ya, jadi perlu diketahui sahabat PTDI TV. PTDI TV bahwa sekolah pelayaran itu justru guru BK nggak begitu berat ya, kalau menurut saya, karena sekolah pelayaran itu dia mempunyai namanya pembina. Pembina ke siswa ya, taruna. Jadi setiap ada persoalan, setiap ada permasalahan itu garda barisan terdepannya adalah pembina. Jadi yang menyelesaikannya adalah pembinanya dulu nih. Dan guru BK hanya mengetahui. Gitu. Lalu kalau ada pembina, ada wali kelas juga? Ada. Gitu. Jadi ada satu pembina yang membina seluruh taruna-taruna, karena kan semi militer. Jadi dari segi sikap, dari segi kayak misalnya dia ke tubuh ya kan, dia harus kayak misalnya
push up-nya, larinya itu Fisik kan ya, lebih ke fisiknya itu memang pembina gitu pun sama lah kayak telat. Jadi kan pembina itu dia lebih ke standby ya, kayak pagi nih. Pagi itu udah ada pembina yang mantau anak-anak dari dia datang telat atau enggak nih. Kalau ada yang telat misalnya ya langsung lah ke pembina gitu. Jadi nanti kalau memang udah fatal ya bukan fatal ya, menuju fatal baru kami berdua sama pembina lapor ke BK. Mungkin BK nanti lebih koordinasi ke siswanya langsung dan ke orang tua gitu. Kalau misalnya pembina sudah tidak bisa mengatasi gitu. Kalau secara daring ya ya tadi mungkin anak-anak agak telat, kedisiplinannya berkurang ya, karena kan daring siapa yang tahu anak di rumah ngapain, anak di rumah apakah dia benar-benar mengerjakan tugas, apakah itu yang ngerjain kakaknya, orang tuanya, karena kita nggak tahu. Jadi yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan orang tua, meminta orang tua ayo bekerja sama gitu, anaknya ya waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya main gitu kan, waktunya bantu orang tua ya bantu orang tua. Jangan sampai Bu, anak saya kan bantuin orang tuanya. Iya paham, itu adalah perbuatan yang baik. Cuman kan balik lagi, walaupun di rumah dia mempunyai tanggung jawab sebagai siswa gitu. Jadi tetap harus menjalankan kewajibannya. Yuk selesaiin dulu belajarnya baru bolehlah bantu orang tua, atau dia punya kesibukannya sendiri gitu. Jadi lebih ke orang tua kalau secara daring. Kalau untuk selama Ibu jadi guru BK, pernah ada nggak maksudnya sesuatu yang buat Ibu males ya gitu, istilahnya titik jenuh. Ya ada di titik jenuh lah sebagai jadi guru BK. Ya pasti ada lah, karena kan ya tidak dipungkiri memang bahwa pasti banyaknya guru BK adalah menangani siswa-siswa yang bermasalah ya gitu. Sementara di kehidupan kita juga sebenarnya banyak masalah. Dan kita dituntut untuk menyelesaikan masalah orang lain. Itu yang luar biasa. Ya kadang jenuh juga, cuman ya hidup kan pilihan. Ketika kita sudah memilih hal itu, ya kita harus bertanggung jawab menerima segala konsekuensinya apapun itu. Lebih ke resiko ya. Iya, balik lagi ya udahlah, emang ini udah pilihan saya, berarti ya saya harus menjalankannya dengan semampu saya dan sebaik mungkin kalau bisa gitu. Kalau untuk hambatan Bu, selama jadi guru BK? Ya hambatannya mungkin dari pribadi ya, karena kan mungkin masih banyak pemahaman yang belum saya ketahui gitu. Jadi dengan keterbatasan menyikapi anak-anak dengan apa adanya gitu ya, walaupun terkadang lucunya gini karena hambatannya ketika ada orang tua yang datang nih, misalnya anaknya susah lah diatur gitu kan sama orang tuanya. Hambatannya adalah mungkin karena usia ya, usia saya jauh lebih muda dibandingkan orang tua. Ketika saya memberikan masukan, mungkin ada rasa ketidakenakan dalam diri saya, karena kan loh yang dihadapin orang tua loh, pasti dia sudah lebih paham anaknya bagaimana gitu. Itu sih hambatannya. Jadi kadang cara menyampaikannya pun harus benar-benar pas nih, jangan sampai orang tua merasa tersinggung gitu. Jangan sampai orang tua merasa berpikir Bu Asi nih punya anak aja belum, nikah aja belum gitu kan. Ya, statement yang ada di orang tua seperti itu, padahal sebenarnya guru hanya ingin memberikan yang terbaik dan padahal sedikit banyak guru pun tahu. Karena kan terkadang justru malah orang tua tidak tahu sikap anak di luarnya. Justru menurut saya sekolah itu gerbang utama, guru-guru lah yang tahu karakteristik anak. Iya, tapi terkadang ya itu orang tua merasa lah kan ini anak saya gitu. Anak saya tahu anak saya kayak gini kok, anak saya baik kok lah. Kan ibu nggak tahu di sekolah anaknya seperti apa. Terkadang memberikan statement seperti itu pun harus dengan taktik ya istilahnya. Karena yang saya hadapin adalah orang tua di mana ya beliau adalah sama seperti orang tua saya bagaimanapun juga gitu. Walaupun
posisi saya di situ guru, yang mana harus tetap Profesional menyeimbangi, ya, benar-benar profesional. profesional Itu sih juga ya. hambatannya karena mungkin terlalu muda kali ya. Tapi luar biasa, masih muda bisa jadi guru bimbingan konseling gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi setiap masalah yang ada di hidupnya mungkin beliau juga udah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Luar Karena biasa. belum lama mengalaminya. Iya. Sekarang apa yang menjadi harapan atau keinginan besar Ibu untuk sebagai guru BK untuk kedepannya, untuk terutama di tempat Ibu bekerja gitu? Ya, harapannya adalah yang pertama saya bisa memberikan kontribusi terbaik ya. Utamanya adalah untuk sikap, karena kan melihat perkembangan zaman, pergaulan, bisa saja dengan mudah anak itu terkena pergaulan yang tidak diinginkan. Benar. Dan ini adalah PR besar sebagai guru BK, ya, bukan hanya guru BK, semua guru untuk bagaimana caranya memberikan asupan kepada siswa ini supaya dia bisa membentengi dirinya untuk tidak berbuat yang tidak diinginkan, untuk tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang keras sekali ya. Karena kadang saya berpikir ya, walaupun pada saat ini saya mikir beberapa puluh tahun ke depan mungkin anak saya atau keturunan saya bagaimana. Jadi harapannya adalah kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, yuk sama-sama mendidik walaupun bukan anak kita, tapi mereka adalah anak didik kita, untuk mereka setidaknya bisa menjaga diri untuk tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak diinginkan ya, sehingga masa depan dia tidak ada. Karena ketika sekali aja terjerumus ke pergaulan yang salah ya, itu akan susah untuk keluarnya. Karena circle-nya itu kalau untuk yang tidak baik kuat. Lingkarannya tuh kuat sekali gitu. Jadi setidaknya kita tanamkan dari nilai-nilai spiritual utamanya ya, karena segala sesuatunya adalah spiritual kita yang bisa membentengi, yang bisa menahan diri, kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi ya itu harapannya, semoga anak-anak kelak menjadi generasi yang berakhlak. Berarti bisa jadi agen perubahan juga ya buat masa depan ya. Jadi ternyata sahabat TTDI TV, guru BK itu sebenarnya nggak sehoror nggak sehoror tema ya. Banget ya. Temanya horor sekali. Karena mungkin statement, apalagi buat saya termasuk orang yang dulu ketika sekolah itu sering dipanggil BK. Jadi kayaknya memang ketika mendengar guru BK tuh kayaknya pasti dipanggil lagi itu pasti wali kelasnya gitu. Pasti wali kelas yang ribet ya. Dikit-dikit ngadu ke guru BK. Tapi sebenarnya memang ketika kita dipanggil di BK, justru kita mendapatkan sebuah ketenangan yang mungkin di luar sana gitu nggak kita temui gitu, atau nggak kita rasakan, karena lebih ke curhat ya Bu ya, lebih ke curhat, lebih ke pengen tahu dulu kitanya, sehingga guru BK juga bisa berpikir lebih jernih untuk menghadapi siswa-siswanya gitu. Ternyata lebih asik justru. Lebih ke jadi teman lah. Iya betul. Dan guru BK ini ya harus lebih banyak meluangkan waktu, karena kan kita tidak tahu anak itu membutuhkan kita kapan. Ya kan, kita harus meluangkan waktu. Misalnya pulang sekolah, harusnya kan kalau guru-guru yang lain mungkin waktunya pulang ya mereka pulang. Kalaupun ada misalnya, Bu saya mau ini, pasti mereka minta untuk besok. Kalau guru BK tidak gitu, karena kan suasana anak kita nggak tahu ya. Mungkin pada saat itu memang dia pengen banget untuk mengungkapkan, meluapkan apa yang ia rasakan, dan guru BK harus siap akan hal itu. Harus menyampingkan juga ya Bu apa yang sedang kita lewati gitu. Jadi memang totalitas profesional gitu. Jadi si siswa pun merasa merasa nyaman gitu. Intinya guru BK ya mesti membuat anak nyaman. Ketika anak sudah nyaman, pasti mereka
ketika bercerita, ketika meluapkan segala permasalahan, tidak ada yang ditutupi gitu. Karena ya tadi salah satu asas dari guru BK adalah asas keterbukaan. Benar-benar Gitu. Jadi kan nggak mungkin ketika dia cerita hanya setengah. Ketika anak cerita cuma setengah, kita guru BK ya hanya memberi solusi apa yang dia katakan. Dan kita tidak tahu nih ada hal apa lagi yang belum ia sampaikan. Jadi memang harus tuntas supaya nanti kita memberikan arahannya pun tepat. Benar-benar itu. Karena saya juga merasakan sebenarnya guru BK lebih banyak jasanya, karena justru yang memotivasi anak-anak ketika mau pendaftaran kuliah. Iya betul. Itu guru BK. Iya, sampai ada yang nggak mau kuliah atau nggak kuliah pun beliau terus tanyain itu guru BK saya dulu di sekolah. Biar semangat untuk bisa mencapai cita-citanya gitu. Justru teman-temannya sendiri aja nggak peduli gitu dia mau kuliah atau enggak. Guru BK lebih mendekatkan diri dan mengajak lebih dekat untuk membangun motivasi lagi buat dia bangkit. Dan ternyata itu cuma di guru BK kita temuin. Iya, karena memang saya pun seperti itu. Sampai saat ini pun alhamdulillah masih komunikasi baik dengan guru BK waktu saya sekolah ya. Saya dulu sekolah di madrasah. Untuk SMP-nya, SMK-nya untuk SMK-nya saya di SMK Negeri di daerah Jakarta juga. Memang atas jasa beliau, benar. saya bisa di posisi saat ini gitu kan. Karena memang dulu saya sendiri pun tidak nyangka bahwa loh saya bisa ya gitu. Karena memang motivasi doktrin ya, saya lebih tepatnya doktrin. Sehingga kalau saya ketemu pun sampai saat ini guru BK tersebut saya bilang ibu berhasil mendoktrin saya. Saya bilang gitu. Terpengaruh ya, terpengaruh mengikuti cita-cita. Karena ya alhamdulillah guru BK ya the best lah kalau menurut saya. Walaupun mungkin saya belum bisa menjadi guru BK yang the best, setidaknya saya lahir dari guru BK yang the best. Oh iya, luar biasa. Ini patut dibanggakan juga ya guru-guru BK untuk saat ini. Luar biasa perjuangannya, dan luar biasa juga mereka mengorbankan perasaannya, mengorbankan pikirannya demi menyelesaikan semua masalah-masalah muridnya. Baik, untuk luar biasa ya, udah di segmen akhir. Segmen akhir ya? Iya, segmen akhir. Alhamdulillah kita udah meluruskan statement sahabat PTDI TV, terutama tentang guru BK. Ternyata nggak sehoror yang di tema, ternyata lebih asik, lebih menyenangkan, dan lebih bisa diajak berkawan gitu. Nah, untuk terakhir Ibu silahkan kasih closing statement untuk sahabat PTDI TV. Ya. Untuk sahabat PTDI TV, akhir kata saya ingin berkata bahwa tidak semua apa yang kita lihat itu sesuai. Ya, jadi ketika kita melihat sesuatu, kita harus benar-benar lihat dari sisi lainnya. Tidak hanya kita lihat dari sisi yang kita lihat. Misalnya kita melihat dari sisi depan, cobalah untuk melihat dari sisi lain, sisi samping, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, dan pasti akan ada hal lain yang terlihat yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah, sehingga kita tidak menyimpulkan satu statement yang hanya dari satu titik yang kita lihat. Luar biasa ya, dalam maknanya ya buat sahabat PTDI TV. Baik, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, bisa sharing-sharing lagi di lain waktu. Untuk Bu Asih, terima kasih atas waktunya, udah mau menyempatkan hadir ke PTDI TV. Kita ketemu lagi di tema-tema berikutnya, tetap di PTDI TV. Saya Indah Nur Sakinah, pamit undur diri. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.